Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masuk ke episode 24. Masih tetap dalam bahasan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kali ini ada yang celoteh ke Kiki, kelihatannya KIE ini lancar-lancar saja. Sukses saja kalau melihat dongeng Aki. Apakah tidak ada hambatan? Apakah tidak ada ganjalan tentang pelaksanaan KIE ini? Oh, tentu ada. Kalau ada kesuksesan, pasti ada hambatan. Hambatan komunikasi itu pada umumnya ada 4 besaran, 4 poin pokok. Yang pertama adalah gangguan atau hambatan semantik dan mekanik. Semantik ini adalah pencacatan pesan. Jadi ketidaksamaan pesan atau boleh dikatakan ketidaknyambungan komunikasi kita. Bisa saja dicacatkan oleh si audiens atau memang kita tidak jelas menjelaskannya. Ya, pasti perbedaan bahasa dan lain sebagainya. Seperti adalah atos dalam bahasa Jawa itu kan keras. Kalau atos dalam bahasa Sunda itu kan selesai. Seperti itulah. Jadi tidak nyambung. Yang kedua, gangguan mekanik. Gangguan mekanik ini lebih diarahkan atau lebih terjadi karena sesuatu yang bersifat fisik. Misalnya sedang pidato, sound system mati, listrik mati. Atau kita sudah punya rencana mau KIE ke satu RW, tiba-tiba hujan lebat. Ya, atau banyaklah gangguan-gangguan yang bersifat mekanik yang menghambat terjadinya komunikasi. Yang kedua adalah prejudis. Prejudis itu prasangka. Prasangka itu adalah curigation, yaitu dari komunikator dengan komunikan atau sesama. Contohnya beginilah, seseorang yang beragama A kemudian diceramahi oleh agama B, misalnya penganut agama B. Walaupun kita membahas tentang pemerintah, tidak ada sangkut paut dengan pendidikan dan penyuluhan keagamaan. Tapi tetap saja itu akan menjadi hambatan atau prejudis. Jangan-jangan. Atau misalnya pengikut partai A, dia diceramai oleh pengikut partai B. Itu adalah akan menjadi ganjalan pada hati. Bisa tidak diterima, ya. Itu seperti itu aja contohnya. Jadi banyak lagi sebetulnya. Prejudis ini adalah juga terjadi kepada hal-hal yang sifatnya pemerintahan, ya. Ada saja pikirannya tiba-tiba menaikkan BBM. Wah, itu komunikasi kan. Diumumkan sama pemerintah bahwa kita akan menaikkan BBM. Oh, pantesan ini ada tujuan ini, dia ada tujuan ini, begitu. Ya, ada tujuan ini. Sekarang aja kepada penjelasan-penjelasan yang menceritakan kita akan ada IKN.
ibu kota negara baru itu ya, ibu kota baru negara. Banyak yang sumir dan lain sebagainya, sehingga komunikasi menjadi tidak lancar. Itu prejudis. Yang berikutnya adalah motivasi terpendam. Motivasi terpendam itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, permasalahan, gesekan antara orang yang memberikan materi atau komunikasi, atau disebut narasumber juga boleh, atau juga komunikator dan lain sebagainya, dengan audien yang ada di sana. Atau antar dendam itu motivasi terpendam itu ya. Jadi ada yang tidak setuju. Banyak itu ibu-ibu yang satu kampung itu dia mantan-mantan mantan-mantan ya. Jadi marulah kalau dalam bahasa Sunda mah begitu. Itu komunikasi menjadi tidak lancar karena selalu di dalam hati itu tidak bersih. Bersihnya hati dan bersihnya otak itulah kelancaran untuk penerimaan komunikasi. Itu susah motivasi terpendam. Di lain motivasi terpendam, ada juga yang terakhir adalah kepentingan. Jadi kepentingan ini akan menghambat komunikasi. Kita berkomunikasi dengan atasan. Tahu bahwa atasan itu salah, bahwa atasan itu baik berbicara tentang pekerjaan ataupun berbicara tentang hal lain, tentang umum misalnya, kita tahu bahwa itu salah, tapi kita tidak bisa mendebat, kita tidak bisa memberikan masukan yang bagus karena nanti takut tersinggung. Kalau tersinggung yang namanya pimpinan pasti akan melawan pada hal-hal yang lain. Ketidaknaikan pangkat karena tidak senang, yaitu sehingga PDLT tidak jalan. Prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela itu tidak jalan. Kenapa? Karena kita punya kepentingan. Jadi setiap kepentingan akan menjadikan kikuk dalam komunikasi. Misalnya kita akan pinjam duit gitu ya. Ada kata-kata yang tidak enak diterima dari orang yang akan memberikan pinjaman kepada kita. Kita terima aja. Asal yang penting dapat duit begitu. Jadi karena ada kepentingan lain, maka komunikasi menjadi tidak lancar. Banyak lagi contoh-contoh lain. Yang penting bahwa komunikasi itu pertama adalah, Aki ulangi, masalahnya itu di semantik dan mekanik. Semantik itu pencacatan pesan dan mekanik itu adalah oleh hal-hal yang bersifat fasilitas dan alamiah. Yang kedua adalah prejudis. Prejudis adalah prasangka. Prejudis adalah curiga. Prejudis adalah dalam hati sudah punya sesuatu yang tidak mengenakan, ya, yang tidak mengenakan karena dia beda pendapat, beda alur atau beda pemahaman dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah motivasi terpendam. Kalau kita sudah punya motivasi terpendam, inilah yang disebut dengan tidak kelancaran komunikasi, ya. Tidak boleh. Dendam saya mah kasih anu teh. Udah apapun yang dibicarakan dengan baik-baik tetap tidak diterima. Dan yang terakhir adalah kepentingan. Kepentingan sangat mengganggu sekali kepada jalannya komunikasi, ya. Jalannya komunikasi, kepentingan itu. Tapi bisa juga memperlancar. Misalnya sekarang ya, misalnya ini contohnya, yaitu orang-orang yang mendapat bantuan itu harus divaksin. Kalau tidak, bantuannya di stop. Nah, itu juga mendorong. Ya, karena ada kepentingan punya bantuan, jadi walaupun saya tidak mau divaksin juga dipaksakan menjadi divaksin. Juga sebaliknya, ada orang yang ngomongnya bagus akan cerita sebenarnya
Kalau dalam agama itu disebut kaulan sadida. Tapi karena ada kepentingan menjadi kikuk. Unik ya komunikasi. Unik. Jadi komunikasi kita akan terus bahas. Kenapa? Karena inilah ikon kita. Jangan sampai komunikasi ini menjadi terpendam. Menjadi turun performanya. Aki sekarang sedang mempelajari di Posyandu karena Aki menjadi ketua tim penilai Posyandu. Bagaimana sekarang timbulnya kreasi dan inovasi itu karena apa dorongannya? Yang sudah berpuluh tahun tidak berhasil, sekarang paling tidak sudah sampai ke slogan. Jadi Aki suka ngomong bahwa di KY kita itu sekarang sampai kepada yel dan slogan. Nggak apa-apa daripada tidak ada. Itu saja dari Aki. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.